Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Beberapa hari lalu kita tahu bahwa Pak SBY melayangkan somasi ke salah seorang YouTuber di Indonesia, yaitu Bang Budius, yang merupakan host daripada Unpacking Indonesia. Tetapi Bang Budius justru kemudian semakin gaspol, sahabat. Dosa-dosa SBY kembali di-up, dan ini data yang disampaikan. Jadi bukan kebencian ya terhadap Pak SBY atau Partai Demokrat, tetapi memang beliau bicara soal fakta. Salah satunya adalah soal Hambalang. Dan memang Hambalang ini proyek mangkrak yang sangat ditakuti Pak SBY beserta Partai Demokrat. Bayangkan dulu, Pak Jokowi hanya jalan-jalan meninjau Hambalang, itu luar biasa gemparnya itu di Partai Demokrat, sahabat. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Pak SBY dan Partai Demokrat. Dan yang tak kalah menarik adalah Rismon Sianipar atau Rismon Tapepar. Katanya berutang 500, dan itu yang membuat dia jor-joran kemana-mana menjual buku, termasuk Kosolo, sahabat, bukan punya Pak Jokowi, untuk menjual buku. Siapa yang mau beli? Pertama, buku yang dia buat ini adalah buku sampah, yaitu game overnya Gibran Rakabuming Raka. Itu yang dia mau sampaikan. Jadi teriakan mereka 2026 ini Gibran itu dimaksudkan, padahal itu hanya kedok sebenarnya untuk jual buku. Kenapa memanfaatkan kebencian orang-orang, segelintir orang kecil terhadap Pak Jokowi? Itulah yang dimanfaatkan oleh para kucluk ini. Ini coba kita cek videonya. Pak SBY yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Ini sebenarnya cerita lama. Saya nggak ungkit-ungkit lagi sebenarnya kisah Bapak Mangkrak Nasional namanya SBY ini. Tetapi ya terpaksa kita kait-kaitkan. Kenapa sampai dia anggap sebagai Bapak Mangkrak Nasional ini kemudian hidup lagi? Karena memang dulu Pak Jokowi pernah sengaja memang mendatangi, ya, meninjau ulang langsung ke proyek Wisma Atlet yang di Hambalang. Ya. Sebenarnya banyak sekali proyek mangkrak di era SBY, nggak hanya proyek Hambalang. Dan sialnya, selain proyek itu mangkrak, juga menyebabkan banyak tokoh-tokoh SBY, ya, tokoh-tokoh Demokrat masuk penjara karena terkait dengan korupsi dengan proyek tersebut, ya kan? Dan proyek itu kemudian tidak dilanjutkan karena memang ya ada kesalahan teknis di sana secara konstruksi tanah, ya. Daerah yang sudah dipancang beton-beton di sana itu memang bukan tanah yang layak untuk dipasang gedung tinggi karena tanahnya turun terus kontur tanahnya, ya. Tetapi memang yang paling fenomenal memang proyek Hambalang, sampai dibilang itu adalah proyek rumah hantu. Banyak sekali sebenarnya proyek-proyek di era 10 tahun pemerintahan SBY itu yang mangkrak. Belum lagi misalnya kalau kita lihat perselisihan Anas Urbaningrum dengan SBY pada saat Kongres Partai Demokrat tempoh hari, yang kemudian Anas Urbaningrum dikorbankan. Sehingga akibatnya apa? Anas Urbaningrum yang menjadi korban. 8 tahun penjara dan baru keluar sekitar awal tahun ini. Jadi Anas Urbaningrum kalau misalnya mau bernyanyi hari-hari ini tentang apa yang dia derita akibat kasus dia dikriminalisasi pada saat menjadi ketua umum Partai Demokrat, mungkin akan tambah geger. Pak SBY yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Saya tidak punya duit, Bapak Ibu. Ini pun ada yang minjamkan dana untuk cetaknya. Kasian kali Ya, peneliti kita adalah nih. yang meminjamkan orang baik. Siapa Nah, bagi tuh kalian yang Rismon? punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya sebagai orang yang Nangis peneliti kita nih. setahun ini Nangis, bisa Mon, nangis, dikatakan Mon. hidup bersama para aktivis. Satu hal yang saya pegang, Apa tuh, Mon? tetap berusaha Walaupun walaupun miskin. hasilnya kita tidak tahu ke depan. Oh, tidak Kita tahu. tidak peduli hasilnya. Yang penting kita berusaha. 2026 si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Waduh. Berakhir di Solo. Mungkin tadi dari Rismon ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal di Baliki. Sekaligus untuk membantah kalau
kelompok ini disponsori, dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini. Jadi kalau mereka pulang ke Jakarta, buku yang di bawah 200 ini harus habis semua. Jadi saya kira jelas sahabat ya, apapun yang dilakukan oleh Pak SBY hari ini, saya kira itu akan semakin membuat AHY terpuruk nasibnya. Apalagi kalau misalnya yang dia incar kursi Wapres 2029, tidak usah berpikir presiden, Wapres saja. Itu berat melampaui Gibran Rakabuming Raka. Apalagi dengan pola plan victim yang dia lakukan, yang tidak pernah berubah dari dulu. Kan ini pola lama ini yang dipakai. Akhirnya apa yang terjadi? Di blow up lah video-video lama itu. Di blow up lah informasi-informasi lama yang berkaitan dengan Pak SBY. Nah, bahkan Rizal Ramli yang sudah almarhum pun di blow up videonya. Bagaimana dia membicarakan Pak SBY pada saat mengkhianati Megawati. Belum lagi video-video terkait dengan proyek mangkrak yang memang sangat banyak di masanya dan melibatkan banyak kader Demokrat pada proses hukumnya ya. Nah, kalau kita kembali ke Rismon Sianipar, ini lebih parah lagi sahabat, karena sepertinya dia sudah kelaparan. Maksudnya sudah tidak punya duit, sehingga dia jor-joran itu kasih yang jual buku ke sana kemari. Apa yang dilakukan Rismon Sianipar misalnya di Solo, mencoba memproklamirkan buku itu untuk dibeli oleh orang, tapi ternyata orang tidak mau beli. Kenapa? Karena mereka semua adalah pencinta Gibran. Nah, yang dibahas buku ini adalah fitnah terhadap Gibran. Kan tidak masuk akal itu, orang pernah jadi wali kota lalu kemudian ijazahnya dianggap tidak sah. Nah, itu sudah melewati proses verifikasi oleh lembaga. Siapa yang mau percaya? Jadi yang percaya ini adalah orang-orang yang memang otaknya didongkul, atau setidaknya yang selalu saya bilang, otaknya tidak dibawa keluar pada saat dia dilahirkan. Inilah yang percaya. Ada profesor-profesor kucru juga yang hanya karena pada saat mungkin Pak Jokowi menjadi presiden mereka tidak dapat jabatan, atau mereka sempat diberi jabatan tapi dipecat. Kenapa dipecat? Ya tahu sendiri, pasti bicara soal kualitas sahabat. Nah, inilah orang-orang ini semua. Ada Gatot Nurmantio yang diberhentikan di tengah jalan menjadi panglima. Kan dia dipensiunkan itu kan, belum sampai masa pensiunnya sudah diberhentikan. Nah, itu semua jadi orang-orang sakit hati semua. Makanya kalau ada orang yang ikut-ikutan, maka kalian menjadi korban oleh orang-orang yang sakit hati. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.